Hai YouTubers, sejauh ini kematian adalah sesuatu yang pasti dan setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan merasakannya. Berbicara tentang kematian, ada beberapa ilmuwan yang berhasil melakukan sebuah eksperimen tentang hal tersebut. Bahkan mereka sampai melakukannya di beberapa pemakaman dan berhasil menemukan sesuatu yang unik dan juga aneh. Berikut daftar eksperimen aneh dan penemuan unik tentang kematian serta kuburan. Kamera pengintai di makam. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang gadis yang meninggal dunia dan dimakamkan di sebuah pemakaman di Meksiko, Amerika Serikat. 2 tahun setelah kematian gadis tersebut, sang ibu menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di makam putrinya itu. Diketahui bahwa benda-benda yang diletakkan di makam putrinya mendadak hilang secara misterius. Awalnya, sang ibu mengira bahwa ada seseorang yang telah mencuri benda-benda itu dari makam putrinya. Oleh karena itu, ia pun memberitahu pada penjaga makam untuk mengawasi makam putrinya tersebut. Karena penasaran, penjaga makam akhirnya meletakkan kamera pengintai di makam tersebut. Setelah dipasang kamera, penjaga itu pun berhasil menyaksikan siapa yang mengambil benda-benda itu dan sangat terkejut setelah melihatnya. Dari hasil rekaman, penjaga makam melihat ada seorang gadis kecil yang berjalan di pemakaman sambil memegang barang yang diduga diambil dari kuburan. Setelah mengetahui siapa yang mengambil barang dari makam, penjaga kuburan itu pun lalu menunjukkannya kepada manajer pemakaman. Setelah melihatnya, sang manajer pun mengatakan jika ia mengenali gadis tersebut. Keesokan harinya, penjaga makam dan manajer menunjukkan hasil video kepada ibu dari makam gadis yang barangnya hilang. Begitu melihatnya, sang ibu pun langsung merinding dan terkejut mengetahui bahwa gadis dalam rekaman itu adalah putrinya. Dalam video yang berhasil direkam oleh penjaga kuburan, mereka melihat seorang gadis dengan rambut keriting berpakaian serba putih berjalan di antara kuburan di tengah malam. Gadis itu terlihat membungkuk kemudian mengambil benda-benda dari makam. Menurut seorang profesor psikologi kognitif terapan di Manchester Metropolitan University, mereka yang menyaksikan penampakan hantu adalah hasil dari psikologi gelombang infrasonik, medan elektromagnetik, racun, dan halusinasi optik. Selain itu, ia juga mengatakan jika ada sebuah penelitian yang menunjukkan jika ada orang yang mendengar tentang sesuatu di tempat berhantu, hal itu membuatnya lebih mudah melihat hantu di lokasi tersebut. Aksi gila jurnalis. Salah satu eksperimen aneh tentang kematian dan kuburan adalah seorang reporter berita yang melakukan siaran di dalam sebuah kuburan. Beberapa waktu yang lalu, warga Pakistan berduka atas meninggalnya seorang filantropis, aktivis sosial, dan pembela HAM terkemuka di negara tersebut. Di tengah-tengah duka yang sedang melanda negara itu, ada seorang wartawan media setempat yang justru melakukan suatu hal konyol dan dianggap tidak menghormati almarhum, yaitu dengan melakukan siaran di dalam makamnya. Dalam siaran langsungnya, ia terlihat mengenakan baju berwarna hitam dan sambil berbaring memegang mikrofon. Kebanyakan orang yang memandang bahwa hal yang dilakukan oleh reporter itu sebagai suatu tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang wartawan. Sebelumnya, diketahui bahwa wartawan Pakistan tersebut juga pernah melakukan hal gila lainnya dengan mengeksploitasi anak yang kehilangan ibunya karena dibunuh. Suara minta tolong. Sebuah video di media sosial memperlihatkan seorang wanita yang sedang merekam aktivitasnya di pemakaman. Namun, ia mengatakan jika ada sesuatu yang aneh dalam rekamannya tersebut. Dirinya mengatakan jika saat sedang melakukan rekaman, ia mendengar ada suara orang minta tolong karena diasap di dalam kubur. Menurut laporan, wanita tersebut berasal dari negeri jiran Malaysia, yang sedang berada di sebuah kuburan di Klang, Selangor. Awalnya, ayah dari wanita tersebut memintanya untuk menunggu barang-barang di kuburan, karena ia akan pergi ke kantor sebentar. Sementara menunggu ayahnya kembali dari kantor, wanita itu duduk di kuburan tersebut sendirian. Karena merasa bosan, wanita itu mengeluarkan ponselnya untuk merekam suasana tersebut. Awalnya, ia tidak melihat atau mendengar hal-hal yang aneh selama merekam suasana di kuburan tersebut. Namun saat ia melihat hasil rekamannya, sayup-sayup terdengar ada suara orang minta tolong di balik suara angin. Dirinya menegaskan jika ia mendengar suara tersebut namun samar-samar, karena saat itu angin bertiup cukup kencang. Selain itu, ia juga menduga jika suara misterius yang seakan-akan suara orang minta tolong itu terdengar dari arah salah satu kuburan di pemakaman tersebut. Makam transparan. Pada umumnya, kondisi sebuah kuburan ditutupi dengan tanah, rerumputan, atau batu. Namun siapa sangka jika ada kuburan yang bagian atasnya dibuat transparan. Dari sebuah postingan video di media sosial menunjukkan ada sebuah area pemakaman yang berbeda dengan makam pada umumnya, yaitu dengan model transparan. Dalam video itu menampilkan area pemakaman yang lumayan luas dengan rumput-rumput hijau. Makam tersebut berbentuk persegi dan bagian atasnya bukan ditutup dengan tanah,
melainkan dengan kaca transparan. Diketahui jika para peziarah yang datang ke pemakaman tersebut bisa melihat kondisi di dalam masing-masing kuburannya. Selain itu, terlihat juga setiap kuburan yang memiliki jarak dengan kuburan lainnya. Tidak hanya itu, di makam ini juga tidak ditemukan adanya batu nisan yang bertuliskan nama serta tanggal kematian dari jenazah. Bahkan tidak ada yang meletakkan taburan bunga maupun buket bunga di atas semua kuburan. Dalam video itu juga terlihat 3 orang peziarah dengan baju serba hitam yang sedang mengunjungi salah satu kuburan dan melihat kondisi jenazah yang berada di bagian dalamnya. Aktivitas dalam kubur. Beberapa waktu yang lalu, para ilmuwan untuk pertama kalinya berhasil menangkap proses pembusukan mayat selama 1,5 tahun dengan menggunakan kamera yang sengaja mereka pasang di dalam kuburan bersama dengan mayat. Diketahui bahwa apa yang para ilmuwan itu lihat dari rekaman tersebut akan mengejutkan banyak orang, yaitu mayat tersebut bergerak di dalam kubur. Penelitian ini sendiri berlangsung di Pusat Penelitian Eksperimental Taponomik Australia, yaitu Australian Facility for Taponomic Experimental Research. Dalam penelitiannya, para ilmuwan menyiapkan sebuah kamera otomatis yang menangkap pemandangan menyedihkan terhadap setiap setengah jam di siang hari. Para peneliti yang mempelajari catatan yang diterima tidak menyangka bahwa mayat itu akan bergerak di dalam kuburnya. Meski begitu, tidak dijelaskan secara rinci apa yang menyebabkan mayat itu dapat bergerak setelah kematiannya. Beberapa orang menyebutkan jika mayat itu bergerak karena proses pembusukan yang melibatkan para hewan di dalam kuburan tersebut. Dalam hal ini, para hewan di dalam kuburan memakan jasad mayat tersebut hingga tubuhnya membusuk dan perlahan habis. Berat ruh manusia. Eksperimen aneh yang dilakukan oleh ilmuwan tentang kematian adalah menimbang ruh manusia. Pada tahun 1907, seorang dokter dari Haverhill menempatkan 6 pasien sakit keras di tempat tidur yang dirancang khusus, yang dibangun dalam skala dan membebani tempat tidur tersebut saat orang sekarat itu menghembuskan nafas terakhirnya. Berdasarkan hasil percobaan, pasien akan kehilangan sekitar 3/4 ons yang sama dengan 21,3 gram saat ruh mereka keluar dari jasadnya. Selain itu, ia juga mengukur 15 anjing dalam keadaan yang sama dan melaporkan jika hasilnya tidak terbaca. Oleh karena itu, ia mengambil kesimpulan bahwa jiwa manusia memiliki berat dan anjing tidak memiliki jiwa, karena tidak mengurangi berat sama sekali. Beberapa ilmuwan lain mencurigai jika keluhan yang dialami oleh dokter tersebut karena ia meracuni anjing hingga mati untuk melakukan eksperimennya, dan bukan berasal dari prosesi alami yang menyebabkan anjing tersebut mati. Eksperimen helm dewa. Eksperimen aneh yang dilakukan oleh ilmuwan selanjutnya tentang kematian adalah eksperimen helm dewa. Helm dewa sendiri mengacu pada eksperimen kontroversial dalam neuroteologi atau studi korelasi fenomena saraf. Diketahui bahwa helm yang digunakan pada eksperimen ini adalah helm dari mobil salju. Helm mobil salju yang dimodifikasi ditempatkan pada kepala subjek, sampai medan magnet mulai merangsang otak. Ahli saraf yang melakukan eksperimen ini mengatakan bahwa pengalaman menjelang kematian seperti cahaya terang. Kehadiran Tuhan dan melihat kerabat yang meninggal akan diciptakan secara berulang. Mendengar hal tersebut, seorang ateis dan kritik keras terhadap agama secara sukarela bersedia menguji perangkat helm dewa tersebut. Setelah itu, ia mengaku sangat kecewa karena tidak mengalami hubungan dengan alam semesta atau beberapa sensasi spiritual lainnya. Selain itu, helm tersebut juga diuji oleh seseorang yang sebelumnya mengalami pengalaman menjelang kematian dan hasilnya gagal menduplikat sensasi yang sama. Eksperimen Philip. Selanjutnya ada eksperimen Philip yang merupakan salah satu eksperimen tentang kematian. Eksperimen Philip dilakukan pada awal tahun 1970 oleh The Toronto Society of Physical Research. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk melihat apakah karakter historis fiktif dapat memanifestasikan dirinya melalui usaha sekelompok orang yang benar-benar berkonsentrasi. Mereka menamainya dengan hantu Philip dan memberi hantu itu kepribadian dan latar belakang yang lengkap, bahkan menggambar potret untuk membuatnya terlihat lebih nyata. Anggota dalam kelompok yang berjumlah 8 orang tersebut juga mempelajari sebuah periode di mana hantu Philip seharusnya tinggal. Pada bulan-bulan berikutnya, kelompok tersebut menemukan bahwa mereka benar-benar bisa melakukan percakapan dengan hantu Philip. Hal ini didasarkan ketika mereka mengajukan pertanyaan dan menggunakan 1 ketukan sebagai ya dan 2 ketukan sebagai tidak. Eksperimen Sir William Crookes. Eksperimen tentang kematian selanjutnya adalah eksperimen Sir William Crookes. Sir William Crookes sendiri adalah seorang ahli kimia dan fisikawan Inggris dan lulusan Royal College of Chemistry di London. Salah satu prestasi Crookes adalah Crookes Tube, yang akan mengarah pada penemuan sinar katoda, sinar X, dan elektron. Crookes sendiri telah mengembangkan minat terhadap spiritualisme sejak kematian adik laki-lakinya. Pada tahun 1870, Crookes memutuskan bahwa sains memiliki jalur untuk bereksperimen dengan fenomena yang terkait dengan hal spiritualisme.
Di antara fenomena yang menurutnya ia saksikan langsung adalah pergerakan tubuh di kejauhan, perubahan bobot tubuh, levitasi, penampakan benda bercahaya, tampilan figur bayangan, dan tampilan tulisan tanpa keberadaan manusia. Laporannya pada penelitian ini di tahun 1874 menyimpulkan bahwa fenomena ini belum dapat dijelaskan, sehingga penelitian lebih lanjut sangat diperlukan. Namun, sebagian besar ilmuwan yakin bahwa spiritualisme tidak benar, dan hal ini mematahkan semua hal yang dilakukan oleh Sir William Crookes. Eksperimen ilmuwan Jerman. Hingga saat ini, banyak orang yang percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Namun, baik ilmuwan dan juga para ahli dunia medis masih belum dapat mengungkapkan apa yang terjadi setelah kematian. Beberapa waktu yang lalu, sebuah tim psikolog dan dokter di Berlin mengumumkan bahwa mereka telah membuktikan adanya kehidupan setelah kematian. Menurut mereka, bukti itu diperoleh dari eksperimen klinis yang telah dilakukan. Pengumuman mengejutkan ini didasarkan pada kesimpulan dari penelitian para pasien yang secara klinis dinyatakan sudah meninggal hampir 20 menit sebelum dibawa kembali ke kehidupannya selanjutnya. Diketahui bahwa proses kontroversial ini diulang terhadap 944 sukarelawan selama 4 tahun terakhir. Dalam eksperimen tersebut, tim dokter membutuhkan obat campuran secara kompleks termasuk epinefrin dan dimethyltryptamin. Dua jenis obat ini memungkinkan tubuh yang secara klinis dinyatakan meninggal tapi bisa bertahan sampai hidup kembali tanpa mengalami kerusakan. Dalam penelitian itu, tim dokter juga mengandalkan mesin baru yang disebut Autopulse, yaitu sebuah alat atau peralatan yang telah digunakan selama beberapa tahun terakhir untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal selama 40 menit sampai 1 jam. Menjelang kematian, para sukarelawan mengalami pengalaman halusinasi aneh. Tapi para dokter menganggap bahwa apa yang mereka alami sebagai bukti adanya akhirat dan bentuk dualisme antara pikiran dan tubuh atau jasad manusia. Menariknya, memori tiap pasien hampir mirip satu sama lainnya saat mereka dalam kondisi koma atau yang biasa disebut sakaratul maut. Sensasi yang dialami para pasien adalah mengalami keterpisahan dari tubuhnya adalah serasa melayang, sangat tenang, nyaman, dan penuh kehangatan. Selain itu, para pasien juga mengaku menyaksikan cahaya yang luar biasa terang dan rasanya terputus dari dunia nyata.